Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adipati Yusuf, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tugas saya, yaitu UAS mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampuh oleh Ibu Siti Raihan, SPD MPD. Yang dimana materi tersebut itu mulai dari multiple intelligence sampai materi terakhir yaitu misbehave. Ya, materi pertama yaitu multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan yang dimiliki setiap orang dengan berbagai cara atau dengan berbagai bentuk. Mereka yang memiliki kecerdasan multiple intelligence selalu dapat menciptakan karyanya dengan gayanya sendiri. Misalkan, seseorang yang pandai matematika selalu mudah untuk memahami rumus yang diberikan oleh gurunya dan dengan cepat ia dapat memecahkan masalah dalam tugasnya. Dan ada pula yang pandai dalam berolahraga. Ketika ia sedang mengikuti olimpiade olahraga dan berhadapan dengan lawannya, ia selalu mencari cara dan teknik untuk mengalahkan lawannya. Dengan artian setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Pada dasarnya manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Dan setiap manusia mempunyai otak yang dimana fungsinya dapat mengembangkan pola pikir, ide, serta kreativitasnya. Kita tidak boleh menilai bahwa manusia itu bodoh, karena manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Materi kedua yaitu emotional intelligence. Menurut saya, emotional intelligence adalah bagaimana mengendalikan diri ini terhadap hal-hal baru yang baru kita jumpai. Kecerdasan emosional ini juga mengacu pada diri kita sendiri. Bagaimana memberikan motivasi terhadap diri sendiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Adapun juga pengaruh EQ dalam pembelajaran, yaitu menurut pengalaman saya sendiri, pengaruh EQ tentang pengalaman saya dalam pembelajaran ialah mengacu diri saya untuk bisa bersaing dengan teman saya maupun dapat melebihi teman saya dalam belajar atau mengenal pendidikan. Contohnya, seperti ketika saya sedang melaksanakan kuliah praktek atletik misalnya, yaitu lari 400 meter dengan batasan waktu paling lambat 75 detik. Dan seketika teman saya berhasil melewatinya dengan catatan waktu 71 detik. Disitulah saya mulai berpikir dan memotivasi diri saya sendiri agar dapat melebihi teman saya. Ketika giliran saya untuk lari, saya berdoa dan lalu bersiap dan lari sekencang mungkin. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikannya dengan catatan waktu 60 detik. Ya, materi ketiga yaitu perkembangan kognitif pada peserta didik. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak, sedangkan menurut Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Han menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Materi keempat yaitu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan. Kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan hal baik dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Jadi bahwa moral merupakan nilai-nilai luhur yang disepakati oleh semua orang, baik dalam kelompoknya maupun dalam kelompok orang lain. Oleh sebab pentingnya posisi moral dalam kehidupan, maka para psikolog tertarik meneliti perkembangan moral pada diri manusia. Spiritual dan perkembangan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup. Menjiwai seseorang mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang.
Konsep kepercayaan mempunyai dua pengertian. Pertama, kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Kedua, kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan tertinggi, orang yang mempunyai wewenang atau kuasa, sesuatu perasaan yang memberikan alasan tentang keyakinan atau belief, dan keyakinan sepenuhnya, action, harapan atau hope. Materi kelima yaitu perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson, teori perkembangan psikososial digagas oleh Erik Erikson yang dimana teorinya itu ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Yaitu pertama, trust versus mistrust, yaitu percaya atau tidak percaya. Kedua, autonomy versus shame and doubt, atau otonomi versus malu atau ragu-ragu. Yang ketiga, initiative versus will, atau inisiatif versus rasa bersalah. Dan yang keempat, industry versus inferiority, atau industri versus inferior. Yang kelima, ego identity versus role, confusion atau identitas diri versus kekacauan peran. Yang keenam, intimacy versus isolation atau keintiman versus pengasingan. Yang ketujuh, generosity versus stagnation atau perluasan versus stagnasi. Yang kedelapan, integrity versus despair atau integritas versus kekecewaan. Ya, materi keenam yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat pikiran atau alat komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep, atau jalan pikiran kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan, yakni bahasa lisan yang berfungsi untuk menyampaikan maksud kepada orang lain dengan tatanan kata dan kaidah yang dimengerti. Dalam perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan sebagai alat komunikasi antar sesama. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, mulai ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan kemampuan mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa. Ya, adapun materi terakhir yaitu materi ketujuh yang judulnya itu misbehave. Misbehave merupakan serangkaian permasalahan perilaku dengan penjelasan yang bermacam-macam, mulai dari kegagalan perkembangan moral, pembiasaan proses kognisi sosial dan lingkungan yang disertai dengan tipe, frekuensi, dan tingkatan keparahan yang berbeda-beda. Lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting, sangat strategis untuk membentuk generasi muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan Indonesia nasional adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Masalah pembinaan disiplin merupakan problematik kehidupan yang cukup luas. Secara umum, disiplin merupakan bagian dari latihan batin dan watak agar segala perbuatan seseorang sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Oleh karena itu, pengkajian mengenal disiplin juga menjadi perhatian para ahli. Keluarga merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling awal bagi seorang anak untuk melakukan interaksi, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Orang tua adalah model bagi anaknya. Jika seorang orang tua memperlakukan anak dengan cara yang negatif, maka anak akan meniru mereka dengan melakukan perilaku yang negatif pula dan akan menggeneralisasikan perilaku tersebut kepada masyarakat secara umum. Oleh karenanya, orang tua harus mengajarkan norma-norma sedini mungkin dan memperlakukan anak dengan baik serta penuh cinta. Untuk menghindari munculnya misbehavior pada remaja, orang tua harus menerapkan kedisiplinan.
melakukan pengawasan dan memiliki teknik penyelesaian masalah yang baik. Moto rating dari orang tua merupakan prediktor yang sangat berkaitan dengan terjadinya misbehavior pada remaja. Nah, itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.